Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masuk pada hadis yang ke-159. Masuk bab tentang syarat-syarat salat. Di antara syarat salat adalah dia harus suci, artinya tidak hadas, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian dia juga berusaha suci tempatnya, dan juga termasuk hal yang diperhatikan adalah tidak berbicara ketika sholat. Yang pertama adalah syarat sholat adalah dia bersuci. Ketika batal, maka dia harus berwudu. Hadis yang ke-159 dari Ali bin Thalab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'id as-shalah." Apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam sholat, maka hendaknya dia keluar, kemudian berwudu dan mengulang sholatnya. Katanya di sini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Coba kita lihat catatan kaki dari Syekh Isham hafizahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafal ini adalah miliknya An-Nasa'i dalam Al-Kubra, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis juz yang pertama halaman 274, hadis ini dinyatakan memiliki illah oleh Ibnu Qattan karena Muslim bin Salam Al-Hanafi tidak diketahui identitasnya. Hadis ini didoifkan oleh Syekh kami, yaitu Syekh Albani, dalam Doif Abi Dawud. Hadis ini didoifkan, dilemahkan oleh Syekh Albani dalam hadis Doif Abi Dawud halaman 19, dan Al-Mishkah dalam jilid yang pertama halaman 317. Ini catatan penting dari Syekh Isham bahwa Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subulus Salam, kemudian penyandaran hadis ini kepada imam yang 5 tidak terlepas dari kritik. Kenapa? Karena Ibnu Majah sama sekali tidak meriwayatkan hadis ini, tidak meriwayatkannya. Sedangkan Ahmad, maka beliau menyebutkannya dalam Musnad Ali bin Abi Thalib. Jadi kesimpulan hadis ini, kata Syekh Isham, adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Meski demikian, hadis atau syarat sah salat adalah dia bersuci. Kemudian hadis yang ke-160 dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw madiyun falyansarif falyatawadda summa yabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu." Barang siapa yang terkena muntah, mimisan atau madhi, maka hendaklah dia berpaling dan berwudu, kemudian hendaklah dia meneruskan sholatnya, dan dalam hal itu dia tidak berbicara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Albani. Didhaifkan oleh Imam Ahmad.
Dan ini adalah hadis yang dhaif. Takhrijnya telah disebutkan pada nomor 69. Jadi hadis yang kita baca 159, 160 hadis yang dhaif atau yang lemah. Kemudian yang ke-161 adalah menutup aurat. Syarat sah salat dan menutup aurat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai kerudung. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5 kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, serta disahihkan oleh Syekh kami, Syekh Albani berdasarkan syarat Muslim, dan beliau membantah orang yang menyatakan bahwa hadis ini memiliki illah dengan sesuatu yang tidak membuat cedera. Kemudian hadis berikutnya 162 dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, in kana thawbu wasi'an faltahif bihi. Apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam salat. Dalam riwayat Muslim dikatakan fakhalif baina tarfaihi wa in kana dayiqan fa'attasir bihi. Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika ia sempit maka pakailah sebagai ujung, sebagai sarung muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat keduanya dari hadis Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala aqdihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu helai kain, sementara kain itu tidak tersambir di atas pundaknya sedikit pun. Maka jangan sholat yang kelihatan pundaknya. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Salamah bahwasanya radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin?" Bolehkah seorang wanita salat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Qala. Beliau menjawab, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaihi." Ya boleh apabila jubahnya panjang hingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Ini di antara syarat sah salat, dia haruslah menutup aurat dan dia juga dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.